dipersembahkan oleh Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap sejawat Ricky dan Kuat loyalis dari Sambo. Hakim kembali menjatuhkan putusan yang hukumannya jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Ricky dijatuhi hukuman 13 tahun, Kuat dijatuhi hukuman 15 tahun. Majelis hakim menganggap bahwa dua sejawat ini ikut aktif dalam pembunuhan berencana tersebut. Apakah itu sesuai dengan fakta sebenarnya? Inilah hot kontroversi selengkapnya. Vonis Ricky dan Kuat dengan saya Hotman Paris. Dan saya Zilvia Iskandar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Untuk membahas topik ini telah hadir narasumber kita malam ini, yaitu Bapak Martin Lucas yang adalah pengacara dari keluarga Sambo. Berikutnya adalah Bapak Marwarar Siahaan, mantan hakim senior. Dan yang ketiga rekan saya Dr. Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Betul, dan kita juga masih menantikan kehadiran dari penasehat hukum terdakwa Ricky Rizal. Ada Zena Dinda DVK yang akan segera bergabung. Dan juga mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun yang juga masih dalam perjalanan akan segera tiba di studio Metro TV. Tapi sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini seperti biasa, Bang Hotman punya ritual supaya bisa refresh. Kenapa selalu Hotman berdebat selalu menang? Ini rahasianya kopi kesukaan saya ini. Enak Bang? Enak ya? Banget, enak banget. Sudah siap, kita mulai saja langsung. Oke, Bang kita Hotman. mulai dulu dengan melihat VT berikut ini. Ya. Jadi kami akan tampilkan apa saja pertimbangan hakim dalam memutus pertama terdakwa Ricky Inilah Rizal. salah satu pertimbangan hakim kenapa Ricky itu dianggap ikut melakukan pembunuhan berencana. RR inisiatif mengamankan kedua senjata setelah mendengar keributan antara KM dan korban di Magelang dengan meletakkan ke dalam kamar anak FS. Akan tetapi tidak mengamankan pisau. Ini dulu. Berarti hakim mengakui ini yang belum. Hakim mengakui ada keributan di Magelang. Oke, ada keributan di Magelang. Ada apa? Oke, apa alasan lagi? Oke, alasan kedua oleh hakim kenapa Ricky terlibat pembunuhan berencana. Pada saat menuju ke Jakarta, Ricky memindahkan kedua senjata tersebut ke dalam dashboard Lexus dan Ricky dan RR membantu meletakkan sesatunya di bawah kakinya. Oke, inilah alasan kedua menurut hakim kenapa Ricky itu ikut melakukan pembunuhan berencana. Oke, dan yang ketiga? Yang ketiga, masih ada? Kita bahas dulu Bang, yang satu dan kedua, tapi yang ketiga sudah masuk. Yang ketiga, Ricky dan Kuat termasuk dalam istilah squad lama yang mengancam korban akan dibunuh jika naik ke atas pada saat di Magelang. Ini berarti ada sengketa lama. Ada sengketa lama. Ada apa squad lama ini? Yang mengancam korban tidak boleh naik ke atas. Gue nggak boleh masuk ke kamar kamu, itu maksudnya itu. Ya, Richard, alasan keempat oleh hakim, Ricky dipanggil oleh Sambo dalam keadaan menangis. Maksudnya Sambonya yang menangis dan marah ke lantai 3 saguling, dan Sambo meminta Ricky untuk menembak, tapi Ricky menolak. Oke. Keempat, kelima belum. Saya kira 4 aja cukup dulu. Oke, kita bahas dari poin 1, 2, 3, 4. Ricky menolak bukan berarti tidak menghendaki, hanya tidak berani mentalnya melakukan itu sendiri. Ini pendapat hakim.
Ya, nanti ini ahli hukum pidana langsung senyum. Oke? Oke? Ricky tidak menolak pada saat diminta untuk membackup Sambo apabila korban melakukan perlawanan. Hal ini sama dengan niat dan kehendak Sambo yang telah merencanakan merampas nyawa korban. Inilah perbuatan Ricky yang menurut hakim merupakan unsur pembunuhan berencana. Ya. Oke, kita bahas dulu. Oke, Bang kita Hotman. bahas dulu ini. Aha. Sebenarnya ini lebih tepat kepada pengacara Ricky. Tapi Ya. kita masih menantikan kedatangannya. Oke. Tapi saya mau nanti saya akan konfirmasikan ke pengacara daripada Sambo. Kalau saya tanya dia sekarang, ini benar pasti dia bilang gitu. Ya, ada yang kurang, saya belum kapi. Apa itu? Boleh saya jawab sekarang? Kenapa? Boleh saya jawab Oh sorry, sekarang? ini pengacaranya almarhum Yosua. Joshua. Saya lengkapi ya. Apa lagi? Jadi pendapat hakim mengenai penolakan Ricky Rizal itu bukan berarti dia tidak menghendaki terampasnya nyawa milik Joshua, itu benar. Ya. Kenapa? Yang pertama, memang saya lihat ini secara mental lemah. Yang kedua, dia bisa menolak karena memang dia memiliki lebih kedekatan dengan Verdi Sambo. Dan yang ketiga, penegasannya, walaupun dia bilang dia tidak mau menembak, pada saat di Duren 3 setelah mereka menggiring nyawa anak klien kami untuk dibantai, ini kan sempat di luar dia. Oke. Dan dia tidak disuruh Verdi Sambo masuk, namun dia masuk. Berarti apa? Dia merealisasikan janjinya bahwa akan membackup, tapi Oke. tidak siap Kalau gitu, menembak. saya mau tanya dulu ke Pak Marwaras Siahaan yang hakim senior. Coba kembali dulu ke alasan pertama tadi. Ya. Alasan pertama. Gini Pak Marwaras, kan menurut hakim tidak ada pelecehan di Magelang, tidak ada masalah. Tapi kalau melihat hakim sendiri mengakui ini nih, ya, mengamankan setelah mendengar keributan antara Kuat dan korban di Magelang. Artinya apa? Hakim mengakui ada keributan di Magelang. Karena itu kata ini kalimat hakim ini. Ya, itu satu. Ya, satu lagi yang squad. Satu lagi. Alasan keberapa tadi itu? Alasan berikutnya? Enggak. Ini jadi. dia. Ricky dan Kuat termasuk dalam istilah squad lama yang mengancam korban akan dibunuh jika naik ke atas pada saat di Magelang. Artinya, Ricky dan Kuat tidak ingin almarhum itu naik ke kamar. Ada apa? Pertanyaan saya kepada Pak Siahaan. Coba yang pertama lagi tadi, yang pertama. Bapak sebagai hakim, kalau melihat ada keributan seperti ini di suatu tempat, berarti apakah Anda sependapat bahwa memang ada peristiwa di rumah tersebut? Pemicunya. Pemicunya. Ya, saya kira dari rangkaian kejadian-kejadian, tentu saja hakim itu juga bukan hanya melihat fakta yang diketerangkan di dalam kesaksian, tetapi juga ada istilah yang disebutkan di KUHP, petunjuk-petunjuk Ya. yang dihubungkan satu sama lain, bisa dia menimbulkan keyakinan bagi hakim juga bahwa satu hal atau peristiwa terjadi. Jadi kalau misalnya ada rangkaian senjata diamankan dari pemilik senjata yang menjadi korban, tentu saja itu ada suatu maksud tertentu yang Nah, sudah... pertanyaan saya begini, kan persoalannya kan apakah ada perselingkuhan, apakah ada pemerkosaan, ya? Apakah kok dihapus, jangan dulu. Atau tindakan sakit hati Tidak seperti sakit kata hati. hakim. Apakah Bapak sebagai mantan hakim dengan melihat fakta yang menurut hakim terjadi bahwa memang di Magelang itu ada keributan? Ya itulah saya kira tadi kalau kita hubungkan itu pasti kita akan mengatakan memang ada. Ada peristiwa, terjadi. Jadi petunjuk-petunjuk itu merujuk ke sana dan itu bisa menimbulkan keyakinan kita sehingga apa yang dikatakan mengamankan kedua senjata itu juga ada suatu rencana ke depan yang bisa terlihat. Pak Maru, menurut Anda tindakan mengamankan itu apakah sebetulnya Ricky sudah mengetahui apa sebetulnya rencana itu? Saya tidak tahu pasti bahwa itu, tetapi dia melakukan suatu prevensi bahwa Joshua tidak melakukan perlawanan. Siapa yang melakukan apa kepada Joshua kita tidak tahu kan, tetapi dia mengantisipasi supaya senjatanya diambil dahulu. Alasannya mengantisipasi, tapi kan persoalannya sebetulnya yang membawa senjata saat itu, keributan saat itu, Kuat yang membawa senjata. Tapi yang diantisipasi adalah senjata Joshua. Masuk akal tidak menurut Anda? Ya tentu ini kan sekarang Kuat berada dalam posisi mana kan. Kalau dia berada dengan Ricky tentu kita bisa menduga bahwa tidak perlu
RR mengamankan pisau yang ada pada Jadi yang jadi pertanyaan kan, bagaimana mungkin seseorang membunuh tanpa ada motivasi? Dan tadi Anda melihat ini ada peristiwa keributan memang di Magelang. Ya, Pak Jamin Ginting gimana pendapatnya? Dengan melihat adanya temuan fakta ini, ada keributan di Magelang. Dan juga 2 ajudan ini tidak boleh si almarhum naik ke kamar atas. Apakah Anda sebagai ahli hukum bisa, apa komentar Anda? Apakah memang ada sesuatu yang terjadi? Kita nggak bisa mengatakan pemerkosaan, tapi ada sesuatu yang serius. Ya, saya mulai dari hal yang mendasar. Ini kata hakim loh, bukan kata saya. Oh iya, makanya saya mau analisis dari teori juga, Ya. Bang. Jadi ada suatu akibat, ada sebabnya. Ya. Di antara suatu akibat sebab ini ada peristiwa. Tidak semua peristiwa ini merupakan penyebab dari suatu akibat. Ya, Nah, kalau dikatakan ini akibatnya ini adalah orang mati, pertanyaannya apakah sebab pertengkaran itu mengakibatkan orang mati? Ya. Nah, atau ada pertanyaan berikutnya, apakah memang benar ada peristiwa pemerkosaan atau perselingkuhan? oke. Nah, kalau Boleh nggak- logis nggak pertanyaan itu? kita masukkan sekarang Nggak, tar lebih, dulu. Logis nggak pertanyaan itu kalau melihat temuan fakta seperti ini? ya, kita masukkan lebih sempit lagi. Ya. Akibatnya adalah adanya pemerkosaan. Apakah faktor ini penyebab dari suatu pemerkosaan? Nah, dari peristiwa-peristiwa yang ada ini, apakah pemerkosaan itu diakibat karena pertengkaran? Apakah ini merupakan petunjuk adanya suatu pemerkosaan dengan adanya pertengkaran? Benar. Belum tentu. Belum tentu, Nah, oke. jadi sulit untuk kita mengatakan kalau adanya ini sebagai suatu akibat dari suatu perbuatan. Jadi kalau Tapi sebaliknya, Ya. Anda mengatakan ini tidak bisa disimpulkan merupakan bukti pemerkosaan. Tapi di pihak lain juga, apakah ini bisa membuktikan bahwa ini awal dari pembunuhan berencana? Nah, kalau kita lihat ini sebagai satu sebab dari suatu akibat matinya orang lain dengan adanya pembunuhan berencana, sebab yang mana? Jangan-jangan bukan faktor yang utama. Ini adalah faktor awal dari suatu peristiwa sebab kematian tersebut perencanaan. Nah, faktor dia, contohnya tadi Abang mengatakan, putusan hakim dalam pertimbangannya mengatakan Ricky mengamankan senjata daripada Joshua. Padahal yang pegang senjata contohnya Kuat Maruf. Ya. Begitu. Itu indikasi bahwa Ricky sebetulnya sudah tahu. Ya, apa motivasi daripada Ricky mengamankan senjata Joshua? Apa motivasinya? Motivasinya supaya jangan ada pertentangan di antara mereka. Mengapa mereka ada pertentangan? Alasan apa yang mereka membuat jadi pertentangan? Itu sangat panjang kalau Baik. sampai Karena dalam dimasukkan dalam satu putusannya putusan. kuat. Mungkin untuk bisa menjawab Ya. itu, kita langsung menghadirkan Bang Hotman. Sudah ada penasehat hukum dari Ricky Rizal, Ya. Zena Dinda DVK. Silakan bergabung, Mbak Zena, dan juga mantan Hakim Agung Prof Gayus Lumbun yang sudah bergabung. Perdebatannya di sini sudah seru nih, Mbak Zena dan juga Prof Gayus. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Hot Kontroversi. Dipersembahkan oleh
bersama kami di Hot Kontroversi, pemirsa masih dengan tema vonis sejawat Ricky Kuat. Mbak Zena, sudah Anda di sini 13 tahun untuk Ricky dan langsung banding. Apa yang dinilai paling berat dari keputusan hakim? Sebentar, sebelum ke sana. Ada satu yang sangat esensial dulu, yang tadi saya mau tanya. Tadi malam di sini terjadi pertempuran hukum antara Profesor Gayus dan Dr. Jamin Ginting tentang adanya putusan yang menyatakan bahwa motivasinya adalah karena Ibu PC sakit hati. Tapi tidak diuraikan kenapa sakit hati. Beliau mengatakan itu di tingkat banding bisa dibatalkan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kepada pengacara daripada Ricky. Coba dulu baca yang pertama ini. Mana alasan pertama Ricky? Ya. Inilah kata majelis, inilah kata hakim tentang adanya keributan. Berarti memang di dalam putusan tidak ada uraian tentang apa peristiwa yang terjadi. Tapi kata hakim, ada keributan di Magelang. Pertanyaan kami kepada Zena sekarang. Apa pengakuan Ricky kepada klienmu, kepada kamu? Apa yang terjadi di Magelang? Baik, setelah Pak Hotman gini, setelah Ricky dan Richard itu kembali dari mengantarkan barang-barang yang anaknya Ferdi Sambo minta, itu kan dia kembalikan karena telepon dari Putri Chandrawati kepada Richard Eliezer. Lalu setelah sampai itu ditanya ada apa? Karena Susi itu menangis Pak Hotman. Lalu Mas. Baik Mas. Lalu ditanya ada apa? Iya Ibu, saya tadi nodongin pisau ke Joshua karena Joshua mengendap-endap. Hanya seperti itu. Itu kata Kuat. Kata siapa itu? Saya menodongkan pisau? Kuat. Saya mengejar Joshua menodongkan pisau. Seperti itu kepada Ricky Rizal. Itu pada saat ditelepon? Tidak, saat bertemu di rumah Magelang tersebut setelah pulang. Lalu ditanya ada apa, langsung dibilang cek ibu. Jadi tidak tahu apa masalahnya. Itu yang pertama. Lalu di situ tadi ada kata-kata mengamankan senjatanya Joshua namun tidak mengamankan pisau yang dipegang oleh Kuat Ma'ruf. Padahal setelah itu sudah ditanyakan pisaunya mana. Lalu Kuat bilang sudah dikembalikan di dapur. Karena memang pisau itu adanya di dapur kan Pak. Kemudian ada nggak pengakuan dari Ricky sesudah datang, sesudah ditanya keributan apa? Itu dia tadi. Tidak ada. Ditanya Om Kuat masih seperti itu. Hanya bilang Joshua mengendap-endap. Ditanya sama Joshua nggak apa-apa Bang. Dan Ricky Rizal kan sempat ketemu Bu Putri ya di Magelang ya. Di situ apa yang disampaikan Bu Putri? Hanya bilang di mana Joshua. Jadi si Ricky Rizal masuk ke dalam kamar. Itu ditanya cuma ada apa di mana Joshua. Tapi dalam putusan Kuat disebut hakim mengakui bahwa Kuat itu mengejar Joshua dengan pisau. Betul. Ya. Kuat pun mengatakan kepada Ricky Berarti Rizal. ada masalah serius. Betul. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya ada. Ini saya tanya ke Anda dulu. Satu lagi yang mengenai apa itu squad lama. Coba. Alasan keberapa tadi itu? Alasan ketiga. Oke. Ricky dan Kuat termasuk dalam istilah squad lama yang mengancam korban akan dibunuh jika naik ke atas pada saat di Magelang. Ini seolah-olah dari dulu, bukan hanya karena di Magelang. Squad artinya jauh beberapa waktu sebelumnya Ricky dan Kuat sudah mencurigai ada sesuatu dan tidak boleh Joshua naik ke kamar ibu. Pernah dengar nggak pengakuannya itu Pak? Seolah-olah ada apa, nggak boleh lu masuk ke kamarnya. Artinya bukan hanya malam itu, malam peristiwa itu, tapi jauh sebelumnya. Nah ini sebenarnya menarik, sebenarnya bukan skuad lama. Skuad di sini kalau dari kata saksi Vera. Tapi kalau misalkan yang kita menilai adalah si Kuat. Tapi karena mungkin Joshua itu dalam keadaan lagi emosi, si kuat seperti itu. Karena kalau misalkan dibilang skuad di sini yang mengancamnya katanya mau dibunuh. Makanya ini saya jelasin dulu Pak Hotman. Kalau misalkan disebut skuad lah, si kuat di sini itu artinya kuat. Karena apa? Kalau misalkan disebutnya waktu konflik itu kan cuma antara Joshua dengan Kuat. Ricky Rizal dan Richard kan sedang di luar. Kalau gitu pertanyaan begini, jaksa kan menuduh ada perselingkuhan. Ini alasan yang dikasih oleh hakim itu seolah-olah dari dulu tidak boleh naik kamar ibu di sini kan? Berarti dicurigai ada perselingkuhan. Kenapa tidak larang masuk kamar dari dulu? Yang melarang itu kan Kuat. Iya makanya, apakah klienmu ada cerita ke kamu kenapa Kuat melarang almarhum masuk kamar? Tidak ada. Lu nggak nanya? Pernah menanyakan kenapa, dia bilang
biasanya ajudan itu naik ke atas kalau misalkan dipanggil atau misalkan Ya disuruh. tapi kenapa harus marah gitu loh? Kenapa harus marah? Karena mereka benar-benar menjaga jangan sampai almarhum naik ke atas. Seolah-olah mereka curiga ada perselingkuhan. Itu tafsiran logis. Kalau misalkan Ricky menanyakan kepada Joshua hanya mengatakan mengendap-endap. Makanya dia kejar pakai pisau, tapi tidak diberikan penjelasan lebih jelas lagi. Mungkin kalau seperti nanya Kuat itu kenapa semarah itu mungkin bisa ditanyakan kepada PH-nya Kuat sendiri. Oke, baik, kita pindah dulu Bang Ya. Hotman ke Prof Gayus dulu ya. Oh dia dulu Oke. tadi udah janji. Oke, baik. Jadi gini, yang dipermasalahin oleh Bang Hotman kan ada keributan. Ada keributan di Tapi sana. keributannya karena apa? Ya. Sayangnya yang mengetahui peristiwa itu hanya 2 orang, Ya. satu sudah meninggal. Ya. Satu lagi, menurut jaksa itu adalah klaim sepihak yang tidak bisa dipastikan kebenarannya dan melalui pertimbangan majelis hakim, kalau kata Febri, rontok. Nah, tadi menarik, Ricky mengatakan pada saat ingin menyita senjatanya Kuat, pisau, dia bilang sudah di Kembalikan ke dapur. dapur. Ya. Coba tanya, di mana Ricky menyita senjatanya Joshua? Apakah di pinggangnya? Enggak. Di tempat menyimpan senjata. Nah, yang jadi pertanyaan, kok senjata Joshua diuber sampai dengan tempat penyimpanan senjata? Kenapa tempat penyimpanan pisau tidak diuber ke belakang, ke dapur? Jadi hal-hal seperti ini yang meyakinkan hakim bahwa hal tersebut, ya jawaban-jawaban tersebut seakan-akan dikondisikan. Tapi hakim dengan ini kan kalimat dari hakim. Berarti hakim mengakui ada peristiwa pertengkaran serius di Magelang pada saat itu dan alternatifnya adalah, bentar dong, alternatif kalau melihat bahasa hakim ini, alternatifnya adalah pemerkosaan atau perselingkuhan atau yang lain. Makanya saya bilang ada yang lain. Nah gini loh, semua yang diuraikan oleh hakim ini menggambarkan ada suatu keributan. Masa meributan gara-gara nasi goreng atau gara-gara mie? Nah, ini yang mau saya jawab di akhir. Ya. Jadi menurut jaksa, kesimpulannya adalah Perselingkuhan. Menurut hakim adalah Sakit hati. korban mengakibatkan sakit hati yang mendalam kepada Putri Chandrawati. Saya pernah membuat suatu antitesis dari klaimnya orang-orang ini ya. Ya. Siapa yang bisa meyakinkan bahwa korban itu adalah Putri Chandrawati? Mungkin nggak yang jadi korban itu dalam hal ini ya, diduga ya, mau dilakukan kekerasan seksual tapi menolak ya. Hah? Ulang lagi? Diduga, Ya. diduga nih, Ya. si Putri itu adalah sebagai pelaku. Pelaku diduga, apa? Percobaan kekerasan seksual kepada Terhadap? Joshua. Kepada Joshua. Dan ditolak, dan dia sakit hati. Apakah kalau ditolak ada orang istri gara-gara ditolak malah mengadu ke suami? Malah harusnya rahasia dong. Nah, yang jadi permasalahan adalah satu, Ya. ada si Kuat. Nah, si Kuat bilang Joshua itu seakan-akan mengendap-endap. Mengendap-endap. Saya sudah lihat melalui visualisasi. Ketika si Kuat ini merokok, dia hanya bisa melihat maksimal 2-3 anak tangga. Tinggi Joshua berapa tingginya? 178. Itu cuma 1 atau 2 langkah. Bagaimana dia bisa pastikan itu mengendap-endap? Makanya saya bilang ini semua pengkondisian. Oke. Dan pada saat itu memang yang membuat panik adalah Kuat, mungkin ya, saya duga dia mau cari muka. Jadi ketika ada seseorang yang turun dari atas, dia tidak memastikan terlebih dahulu, namun langsung membuat keributan sehingga memaksa ya PC yang mungkin takut bahwa yang dikatakan hakim itu mungkin terbukti, sehingga memfitnah Joshua. Menurut saya itu udah yang paling masuk akal. Apalagi? Oke, karena ada provokasi dari Kuat, Anda ingin Betul, bilang makanya lihat seperti deh itu? pertimbangannya apa yang memberatkan dia. Ada kata-kata menekan Putri Chandrawati untuk melaporkan duri dalam Rumah tangga. rumah tangga. Oke, Prof Gayus, apakah duri dalam rumah Gitu. tangga itu adalah menjadi petunjuk ada Kuat sebagai provokator di situ? Atau ada masalah serius di rumah itu? Paling mendasar adalah 2 elemen penting untuk mengukur sebuah peristiwa hukum, termasuk peristiwa kejahatan yang disebut perencanaan. Yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua motif. 2 ini saja ukurannya. Dengan niat dan motif yang tidak pernah selesai tadi malam, ini prinsip sebenarnya motif ini. Mari kita bahas. Jadi kalau bagi saya 2 elemen inilah juga tidak hanya prinsip. Ketika tapi jangan duri disamping- dalam rumah tangga, apakah itu menjadi petunjuk motif? Boleh dijawab nanti Prof Gayus dan juga narasumber yang lain. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Hot Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Saya akan banding. Banding? Banding. Karena saya tidak membunuh dan saya tidak berencana.
Ada duri dalam rumah tangga, apakah itu menjadi dugaan bahwa memang ada sesuatu, ada perselingkuhankah atau ada apa yang menjadi penyebab dari pembunuhan Yosua, Prof. Gayus? Kalau ada satu statement, ada satu sikap yang menyatakan hal itu, tentu wajib didalami apa niatnya dan apa motifnya. Itu saja bagi saya. Hakim punya kebebasan untuk memutus, tapi ingat, hakim dikoridori juga dengan aturan, dengan konsep-konsep hukum yang seharusnya diperhatikan. Dua elemen tadi. Nah ini kalau kita bicara adanya berita itu, semua hal mesti diungkapkan, tidak hanya ini. Misalnya, Ricky Rizal, apakah ada niat di sana? Kalau dia ada niat, dia sudah menerima tawaran untuk menembak. Dia tidak punya niat. Itu yang jadi dia uraikan terus itu. Saya tidak punya niat. Nah kalau tidak punya niat, motifnya apa? Dua hal ini sebagai elemen yang penting untuk hakim memutus. Tanpa ini ya boleh-boleh saja. Itu hak dan kewenangan. Ya, pada saatnya kan ada koreksi-koreksi di peradilan berikutnya. Anda menilai si Ricky tidak punya niat ya? Dia mengatakan begitu dan saya juga tidak melihat ini. Kalau mau niat dia tembak saja di perintah komandan, mungkin dia akan naik pangkat. Tadi Prof. Gayus mengatakan sebetulnya Ricky ini kan menolak permintaan Sambo untuk menembak Yosua. Tapi kenapa itu tidak menjadi faktor meringankan, Bang Jamin? Sebenarnya tentu faktor yang meringankan juga, tapi dalam pertimbangan nggak jadikan hal-hal itu sudah dipertimbangkan. Jadi dari mana ada tuh dipertimbangkan nggak dimuat di putusan? Bagaimana? Justru hakim mengatakan Ricky menolak bukan karena tidak menghendaki penembakan, tapi tidak berani menembak dengan tangannya sendiri. Nah, jadi artinya seolah-olah berniat tapi nggak berani. Nah, saya kasih konteks segini, niat itu tidak selalu dalam orang melakukan suatu perbuatan bersama-sama melakukan tindak pidana, niat itu tidak perlu sama semuanya untuk membunuh. Kalau kita lihat konteks Kuat Maruf, agak kebingungan kenapa saya harus dihukum, Ricky Rizal, kenapa saya hukum. Saya kan tidak ada pembunuh berencana, memang nggak ada. Niatnya itu adalah dalam rangka niat untuk membantu melakukan perbuatan pidana. Bukan untuk membunuh, tapi membantu melakukan tindak pidana. Niat membantu melakukan tindak pidana, apakah pantas diganjar 13 tahun dan 15 tahun? Nah itu pasal 55 memang begitu. Orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana karena dia niatnya adalah membantu karena orang melakukan karena dikaitkan ke 340. Ya, itulah makanya dia dipidana. Tapi nggak semua orang mengerti. Orang hukum nggak semua juga orang mengerti. Apalagi seperti Kuat Maruf. Saya kan nggak ada, memang karena dia nggak ada niat untuk membunuh Joshua secara langsung, tapi dia niatnya membantu FS. Niat membantu saja sudah salah ya? Melakukan, iya itulah. Mbak Zena, niat membantu saja sudah salah. Ini tadi di pertimbangan hakim diubah lagi, nggak sesuai sama fakta persidangan. Fakta persidangan nggak ada yang mengatakan bahwa ditanya dulu menembak baru mengamankan terus backup baru tidak ditolak amankan dan backup. Padahal berkali-kali Ricky Rizal mengatakan itu satu runtutan kalimat yang dijawab dan ditolak. Dan psikologi forensik juga mengatakan bahwa Ricky itu mempunyai sifat yang tidak agresivitas. Artinya dia menolak seseorang bisa menggunakan dengan bahasa yang baik. Artinya dia menolak, menembak, mengamankan, membackup, dia menjawab tidak berani, tidak kuat mental. Itu cara dia menolak dengan cara yang baik. Seorang jenderal, Bribka berani menolak. Bahkan di replik jaksa untuk obstruction of justice, Ricky menjadi role model karena bisa menolak. Dibandingkan dengan para brigjen semuanya tidak bisa menolak, bahkan ada yang dibilang perintahnya tidak langsung. Pak Maru ketawa-ketawa, kenapa Pak Maru? Di dalam kehidupan Anda perhatikan kadang-kadang kejahatan terjadi karena ada orang-orang baik tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya pembahasannya sopan, ya dia harus melakukan sesuatu. Apakah dia untuk menghindarkan diri terlibat di dalam peristiwa itu. Tetapi kalau orang yang baik diam saja, terjadi kejahatan, itu adalah kejahatan yang disebutkan by omission juga. Jadi kalau delik itu kan ada omisi, ada komisi. Artinya berbuat atau tidak berbuat. Ketika Ricky tidak memberitahu kepada Richard Eliezer bahwa dia diperintah Sambo untuk backup menembak Yosua, itu sudah salah? Menurut saya sudah salah juga itu. Tidak memberitahu Yosua itu sudah salah? Saya kira ya. Artinya sebenarnya kalau memang Ricky sebaik yang dimaksudkan, dia juga bisa menghindar dari situ. Ada kesempatan saya kira mereka itu. Tetapi orang baik yang tidak melakukan sesuatu. Tapi Pak Marwarar, Bapak kan hakim senior, super senior. Saya juga sudah 40 tahun praktek hukum. Ya.
Satu pertanyaan saya kepada Bapak sebagai hakim. Tadi yang dikutip itu semua itu adalah kalimat-kalimat dari hakim yang mengutarakan ada bawa peso, ada bawa ini. Tapi tidak ada dalam putusan pertengkaran itu pertengkaran apa? Hanya disebut bawa peso. Maksud saya sebagai Bapak sebagai hakim, apakah putusan tersebut, apa penilaian Anda terhadap putusan yang menguraikan ada bawa peso, ada pak ini, tapi tidak diuraikan sama sekali kejadian pertengkarannya apa yang terjadi? Tadi saya sudah memulai mengatakan bahwa satu peristiwa tertentu belum tentu cukup menggambarkan dan menyimpulkan tadi ada peristiwa. Ada banyak peristiwa. Ya, tetapi kemudian manik-manik peristiwa itu dihubungkan, itu yang bisa menyimpulkan dan menarik kesimpulan bagi hakim. Ada suatu peristiwa. Saya setuju dengan Anda. Langsung ditarik kesimpulan ke Jakarta. Tapi yang di Magelang itu, semua uraian tadi itu adalah keributan di Magelang. Tapi dalam putusan tidak ada keributan apa. Iya dong. Ngejar peso karena apa? Terus pistolnya diamankan karena apa? Saat itu maksud saya. Saya tidak mengatakan bahwa ada pemerkosaan. Tapi hakim mengatakan ada beberapa keributan ABCD. Tapi tidak ada uraian peributan apa? Perlukah itu dijelaskan, Pak Maruf? Sebagai hakim. Saya kira kadang-kadang kan ini time frame dari peradilan yang begitu singkat ya, dan dia harus memberikan kesempatan dalam due proses terhadap semua pihak untuk mengungkapkan masalahnya. Kadang-kadang hakim itu kan dikejar oleh tapi kan orang mau hukuman mati sampai 20 tahun. Time limit untuk kalau dia tidak berhasil mengambil keputusan. Kalau lewat masa penahanan yang terakhir dari Mahkamah Agung perpanjangan, dia harus di luar tahanan. Itu adalah suatu ancaman besar bagi hakim, sehingga kadang-kadang kalau dikatakan ada kelalaian menguraikan itu bisa diterima itu. Karena peristiwa seperti ini kompleksnya, banyak orang yang menyembunyikan. Saya katakan Pak, tadi. Saya sebagai pengacara saya mau tanya. Saya tidak berpihak kepada siapapun, tapi ini ada diskusi hukum. Peristiwa-peristiwa itulah yang dipakai sebagai alasan pembunuhan berencana. Tapi peristiwa itu apa? Tidak diuraikan dalam putusan. Itu maksud saya. Kalau ada begitu banyak tadi uraian yang memberatkan Ricky, itu kenapa? Mungkin ini bisa disimpulkan ya. Jadi Pak Maruf, sekali lagi, pentingkah segala motif, uraian terkait dengan motif itu dibuktikan? Atau tidak perlu fokus saja ke unsur pembunuhan berencananya? Ya saya kira merupakan rumus itu, bahwa satu pertimbangan untuk sampai kepada konklusi harus dirumuskan dengan apa yang dikatakan voldoende gemotiveerd, dipertimbangkan dengan baik. Tapi saya belum bisa menyimpulkan karena saya hanya membaca tadi, mendengar dari uraian. Ini kata hakim loh, bukan kata Hotman. Dari TV kan, bahwa Anda bisa melihat itu, saya kira berbeda dengan cara saya melihat tadi. Tetapi bagi saya, ada hal yang tidak harus dituliskan, tetapi rangkaian itu sendiri speak for itself. Ya kan? Baik. Dan kembali lagi ke Ricky tadi, Pak Maruf, ketika Anda melihat bahwa Ricky sudah tahu akan ada sesuatu tapi tidak memberitahu, itu artinya sama saja ya? Orang baik tapi tidak memberitahu itu sama saja? Orang tidak menolong saja orang yang dalam satu peristiwa. Itu kejahatan. Itu kejahatan, Mbak Zena. Pasal 351. Itu kejahatan. Itu kejahatan, kata Mbak Zena dan juga Prof Gayus. Boleh ditanggapi, kita jeda lagi ya pemirsa. Hot Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ya. Dipersembahkan oleh kamu backup saya, amankan saya. Kalau melawan, kamu berani nggak tembak dia? Siapa? Saya tidak berani, Pak. Kenapa? Ya, saya nggak kuat mentalnya, Pak. Seperti itu yang mulia. Ricky mengetahui tapi tidak memberitahukan kepada Richard Eliezer. Sama saja itu membiarkan kejahatan terjadi, Mbak Zena? Nah, ini kalau misalkan dibilang membiarkan ya, kita bisa lihat sendiri dengan keterangan saksi Richard Eliezer mengatakan waktu Ricky ngomong dipanggil bapak, mukanya pucat, takut, bingung. Jelas Ricky Rizal takut, menolak saja menurut dia itu udah luar biasa. Ricky juga manusia biasa, ada rasa takut. Makanya kemarin kita juga menghadirkan ahli psikologi forensik, karena itu kita buktikan ada traumatis juga untuk Ricky Rizal.
Makanya kalau misalkan dibilang pembiaran, yang dituduh berbuat aja nasibnya begitu, apalagi yang tidak berbuat. Oke, jadi Prof Gayus kalau mengetahui tapi tidak mencegah perbuatan terjadi, apakah itu artinya memiliki kehendak dengan yang sama dengan Sambo untuk menghilangkan nyawa Yosua? Pasal yang mengatur ini disebut sebagai lex imperfecto. Artinya apa? Tidak lengkap. Dia mengamanatur untuk harus menolong atau harus berbuat, memberitahu, tetapi tidak ada sanksi. 108 itu nggak ada sanksi itu, sehingga ini dianggap satu pasal dan ayat yang tidak bisa berguna. Ini, jadi untuk hal itu, kenapa nggak menolong, kenapa nggak beritahu, itu dianggap tidak ada. Karena hak dan kewajibannya itu tidak bersanksi. Walaupun dia menyebut itu hak atau kewajiban, tidak punya sanksi. 108 itu menyebut begitu. Jadi orang yang mau memberitahu, tidak memberitahu? Tidak ada sanksi? Ya. Tidak ada sanksi, Bang Jamin? Gini ya, kita harus bedain antara hukum acara dengan hukum pidana material. Kalau 108 KUHP itu hukum acara pidana. Saya baca, mengatakan menentukan adanya hak setiap orang untuk melaporkan tindak pidana jika dia mengalami, melihat, dan menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Jadi setiap orang itu punya hak untuk melaporkan. Tapi orang yang bertugas di bidang keamanan wajib untuk Siapa bilang? Di mana? Jadi Ricky sebagai polisi, Ricky sebagai polisi itu wajib memberitahu kalau misalnya ada tanda-tanda kejahatan. Ya, dia kalau dia menembak dibilang bukan polisi. Dia mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan. Contohnya seorang satpam, seorang polisi melihat ada orang pencuri, kalau dia diam aja kena sanksi. Tapi kalau warga negara yang nggak punya bidang keamanan seperti itu, dia dibiarin aja. Tapi kan pasal 531 KUH pidana jelas barang siapa tidak berbuat melihat suatu kejahatan terjadi kena hukuman 4 bulan penjara, benar nggak? Nah, ini kita masuk pidana material. Ya. Tadi hukum acaranya kan, berkewajiban. Karena apakah kalau pasal itu harus yang diterapkan kepada hukum Ricky? acara kan nggak ada sanksi pidana kalau hukum acara. benar. Yang ada adalah nggak, pertanyaannya peraturan. apakah pasal 531 ya kalau dianggap Ricky membiarkan, apakah pasal 531 yang harusnya diterapkan yang cuma 4 bulan masa hukumannya? Bisa diterapkan. Dia melihat sendiri seseorang dalam keadaan terancam. Ya. Dia tidak melakukan pertolongan terhadap orang tersebut, padahal dia tahu terancam. Tapi sambil menjaga diri dia supaya tidak terancam. Kalau diri dia juga dalam terancam, dia nggak bisa kenakan 531. Ya, jadi contohnya orang mau bunuh diri di atas apartemen, dia bisa menangkap orang tersebut, tapi dia tidak melakukannya. Saya sependapat ini. Nah, saya itu yang 531. Ricky dari awal, from the start, all the way to the end, sudah mengetahui ada 2 jalan. Tadi dia mencegah. Kalau dia tidak sanggup, dia harus melapor. Karena dia sebagai anggota polisi, tahu dia hukumnya itu. Itulah kalau itu yang diterapkan, karena pasal 531 KUH pidana cuma 4 bulan penjara. Ini 13 tahun. Dia tidak mencegah itu berarti secara diam-diam dia menyetujui itu. Dia menyetujui itu karena tidak mencegah. Jadi maksudnya kata menolak itu menyetujui, saya baru tahu itu. Padahal Ricky menolak, Pak Maru. Ricky menolak untuk membackup. Secara dia langsung eksekutornya ya kan? Menolak mengamankan, membackup itu ditolak semua. Kalau betul dia harus melapor kepada komandannya. Makanya tadi saya menyampaikan saya pikir antara hal yang berbeda, dia. Pak. Kalau mengatakan menolak mesti melaporkan itu 2 hal yang berbeda. Tadi saya ingatkan, Saudara Jamin, bahwa tidak harus itu, artinya memang hukum acara itu mengatur, tapi tanpa hukum acara bisakah hukum material berjalan? Saya mau tanya. Ya, kita bicara 108 kan hukum acaranya. Ada diberikan, ini kalau kamu bidang keamanan, kamu berkewajiban. Kalau enggak sanksinya sanksi nanti disiplin. Ketika Eliezer menggunakan senjata secara salah, dia bukan bidangnya, baru dia polisi. Sanksi disiplin. Apa begitu pandangannya? Karena itu hukum acara, tapi kalau dia hukum material ada sanksi pidana. Ya tanpa itu juga, tanpa 108, hukum material nggak bekerja itu. Nggak bekerja. Oke, artinya Prof Gayus Anda menilai tidak wajib ya ketika saya Ricky merasakan bahwa putusan ini perlu lebih luas lagi untuk khususnya untuk Ricky Rizal. Terlalu berat 13 tahun untuk Ricky Rizal. Saya tidak bilang berat atau ringan itu urusan hakim. Jadi gini, pandangan. Selesaikan dulu Prof Gayus. Berat atau ringan itu haknya hakim. Tetapi mengenai hal-hal yang disampaikan ke publik oleh hakim haruslah hal-hal yang lengkap, hal-hal yang
bisa dipahami. Doktriner terserah kalau dia mengatakan doktrin saya mengatakan begini, hak dia secara pribadi. Secara dia sebagai hakim kewajiban untuk menjelaskan motifnya itu apa. Misalnya kuat yang dituduh mengejar pakai peso, harusnya dalam putusan diuraikan itu dalam peristiwa apa begitu? Harus diuraikan dengan lengkap. Kalau tidak tadi yang Bapak katakan bisa menjadi Olfaldunda. Apa itu? Nah, Bapak pasti tahu. Kalau saya uraikan nanti. Jadi mengenai Ricky Rizal, ya. Tadi kan dikatakan apa sih perannya, perlu penguraian yang lebih jelas, gitu ya. Selain tujuan hukum acara pidana ini atau sistem peradilan ini untuk mencari kebenaran material, itu kan juga ada azas sederhana, cepat, biaya ringan. Itu tujuan apa? Untuk masa tahanan. Yang akan habis demi mengejar masa tahanan, bukan, dihukum mati orang gitu. Bukan. Kan itu habis di awal bulan Maret. Lalu hakim selain 5 alat bukti sesuai dengan 184 KUHP, ya, itu kan juga ada keyakinan, ya, sudah tersaji di depan persidangan berbagai macam alat bukti dan hakim yakin bahwa Ricky juga terlibat. Nah ini sama dengan pandangan saya tadi di awal bahwa ketika mengamankan senjata, Ricky Rizal itu mengamankan bukan di pinggang Joshua, ya, dia mengamankan di kamar kalau nggak salah, di tempat penyimpanan senjata. Padahal Kuat mengatakan pisaunya itu ada di dapur. Kenapa nggak diambil? Akhirnya pisaunya nyampe ke Jakarta. Lalu yang berikutnya. Pisaunya banyak, Bang. Semuanya harus diambil. Sebentar. Harus diamankan sebanyak 30 itu. detik aja biar kita semua tidak perlu lagi saya belum selesai kan kejadian di Magelang. Saya sama Selvi dipotong. 30 detik boleh? Ya, silakan. Nah, lalu gimana kalau mau diskusi seperti ini? Dia nggak boleh potong. Saya dipotong. Anda ingin mengatakan apa sebelum disambut Prof Gayus? Sama, saya juga belum selesai poinnya. Oke, cepat. Dikasih. Iya, cepat. Nah, lalu pada saat menolak itu kan, namun melimpahkan kepada Eliezer dengan dasar perintah Sambo. Nah yang jadi pertanyaan sekarang ketika di Duren 3, Ricky itu nggak dipanggil masuk ke dalam. Dia ada di luar, masuk sendiri. Ricky masuk itu karena dikatakan oleh Kuat memiliki Ma'ruf niat jahat dipanggil untuk Ferdi merampas nyawa Sambo. milik Joshua. Jadi walaupun tidak membunuh, walaupun tidak kuat membunuh, tapi dia menginginkan Joshua meninggal. Itulah yang diyakini oleh Pak Gayus dulu, hakim. silakan Pak Gayus. Ya, saya tadi belum selesai. Ya, silakan. Apa itu akibat yang timbul dari tidak lengkapnya hakim itu menjelaskan mengenai sanksi yang disebutkan karena apa, ya, melanggar yang mana. Itu tadi Pak Marwara sempat menyebut Olfaldunda Hmetovir. Artinya apa? Kalau ini memang tugas Hakim Agung ini. Yang diintip itu memang di semua dari bawah, koreksinya ada di situ. Nah, itu apa? Nanti akibatnya apa? Ya ini baik yang mengharapkan ringan atau berat itu akan terjadi. Hakim Agung akan mengadili sendiri. Sebentar Pak, saya izinkan saya selesaikan dulu. Selesaikan. Bapak juga saya nggak pernah ganggu. Oke. Akibatnya akan terjadi apa? Ketika diputus ini Olfaldunda, maka ditambahkan mengadili sendiri. Ya. Nah artinya apa? Jangan ditafsirkan jelek ini, membatalkan yang sebelumnya. Mengadili sendiri. Ya. Ini sanksi yang perlu saya ungkapkan di depan publik. Supaya tahu apa peran hakim. Bukan berarti membatalkan dalam arti bebas gitu kan? Oh tidak. Enggak. Bisa lebih berat malah. Bisa lebih berat. Tapi lebih ringan. menguraikan peristiwa-peristiwanya gitu. Oke. Poinnya adalah masih sama seperti kemarin bahwa harus diuraikan secara lengkap motif dan segalanya. Pak Maru tadi mau menanggapi. Boleh Pak Maru, tapi kita jeda dulu ya. Pak Maru, time frame pasti gimana? panjang penjelasannya, kita jeda terlebih dahulu ya. Pak Maru, kita harus mengikuti Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap di Hot Controversy. Dipersembahkan oleh Kali ini sebelumnya dituntutnya 8 ini Mas, gimana Mas? Kita berimbang sebagai media, kami memberitakan dari keluarga Yosua terus. Kami pengen juga ada tanggapan dari keluarga Mas Ricky. Setidaknya ada tanggapan biar adil, biar media dianggap fair Mas. Biar media dianggap fair. Sedikit saja, harapannya saja Mas. Biar media dianggap fair, biar media dianggap fair. Intinya kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apapun keputusan hakim itu terserah monggo. Pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kembali lagi di hot kontroversi. Bapak pensiunan hakim senior. Tadi sainganmu mengatakan sesuatu, Anda protes. Intinya dari Pak Gayus itu adalah di dalam putusan dari semua kasus termasuk Ricky Rizal, inilah peristiwa-peristiwa yang kami kutip dari putusan. Ya, antara lain ada yang pakai bawa peso, mengejar ini, banyak terjadi keributan di Magelang. Tapi tidak diuraikan. Keributan apa itu? Saya tidak mengatakan pemerkosaan, tapi dalam putus ini bahasa hakim, dia mengakui ada keributan, ada si kuat ngejar pakai peso, ya ada pistol. Tapi ini tidak diuraikan keributan apa. Tapi ini dipakai sebagai, dibawa ke Jakarta sebagai dasar terjadi pembunuhan berencana. Sedangkan keributannya tentang apa tidak diuraikan dalam putusan. Itu yang kata Pak Gayus tadi. Dan sekarang sebagai sesama saingan pensiunan hakim, tolong dijawab. Jadi saya barangkali perlu juga mengemukakan bahwa pengalaman saya tentunya sebagai hakim pengadilan negeri yang merasakan tekanan, pressure daripada apa yang dikatakan batasan penahanan-penahanan itu yang sedemikian rupa akan mengukur reputasi hakim kalau gagal dia mengambil keputusan melewati masa tahanan sehingga tahanan. Jadi hanya untuk mengejar waktu, nggak apa-apa orang dihukum mati gitu. Tidak, ini saya ingin mengemukakan tadi pendapat Pak Anu. Saya akui itu bahwa itu salah satu prinsip alasan pembatalan putusan on voluntary motivated. Tetapi itu adalah menyangkut unsur-unsur yang tidak dipertimbangkan. Kalau hal-hal lain seperti fakta-fakta yang disebutkan yang lain itu unsur, seperti tadi Anda bicara itu tentang motif kan, bukan unsur. Tetapi kalau itu di dalam pemeriksaan dan berita acara tidak ada, tetapi lalai mereka misal mengutip menjadi ada. Tetapi kalau ada lalai mengutip di dalam pertimbangan, saya kira tidak bisa kita katakan sepanjang unsurnya dipertimbangkan dengan baik. Saya ini bertugas, Pak. Saya juga melakukan. Bapak pernah melakukan di MA? Enggak, saya sebagai hakim pengadilan negeri tentunya saya mengatakan tadi itu nanti ke kami, Pak. Itu nanti ke kami, Pak. Tetapi saya memahami itu karena itu adalah doktrin yang kita ambil dari negeri Belanda bahwa pertimbangan yang cukup, tetapi bukan menyangkut masalah lain. Semua pertimbangan, hal-hal Pak. Yang semua pertimbangan yang tidak jelas, yang kurang lengkap. Ya ini belum kita bisa katakan putusan hakim ini karena kita juga belum membaca, Pak. Bapak baru mendengar. Pak Marwarar, ini hasil rekaman kantor saya dari TV. Jadi semua peristiwa yang oleh hakim disebutkan dalam Magelang ini dah. Tapi peristiwanya apa? Tidak ada. Si kuat ngejar pakai peso, tidak ada. Kenapa ngejar pakai peso? Tapi itu dipakai kemudian di Jakarta sebagai bahwa pembunuhan berencana itu sudah dimulai dari Magelang. Tapi apa yang terjadi di Magelang tidak diuraikan. Itu loh Pak Hakim. Saya kurang tahu apakah itu merupakan hal yang mutlak dicantumkan dalam pertimbangan yang voluntary untuk mengatakan unsur itu tadi tentang rencana. Tapi kalau itu ya silakan Hakim Agung kan. Tetapi doktrin itu adalah yang kita pinjam dari Belanda, Pak. Kita coba pakai doktrin itu, Pak. Ya kita ambil over karena baik kan. Kami juga menggunakan doktrin itu. Ya itulah Mahkamah Agung maksudnya, bukan asli ciptaan Pak Gayus. Oh, siapa bilang bukan ciptaan saya? Memang bukan ciptaan saya. Itu doktrin yang sudah lama, Pak. Bukan Bapak belum lahir udah ada itu. Ya itu, saya katakan bukan ciptaan Pak Gayus. Oh, siapa bilang ciptaan saya? Ya itu, jadi saya pikir siapa yang bilang? kita mengerti. Kok ciptaan saya Bapak tahu dari mana? Yang voluntary motivated itu adalah menyangkut unsur-unsur itu. Kalau menyangkut motif, menyangkut hal memberatkan, semua pertimbangan bunyinya. Ya. Semua pertimbangannya tidak lengkap. Selengkap apa misalnya? Ya tadi diuraikan publik, host saya tahu. Nah ya, jadi Hotman kan melihat apa yang dikutipnya itu. Bukan Pak Hotman ya, bukan. Umum memahami bahwa tidak lengkap. Semua bertanya Pak, tidak jelas. Saya belum mendengar peristiwa itu ya. Baik, oke. Sorry itu Mbak Zena, apakah Anda melihat? Karena Bapak kan aliansi, Bapak kan kelompok-kelompok yang memberontak. Di mana saya memberontak? Ya Bapak bergabung dengan suara di luar. Tidak, saya objektif saya. Saya tuh objektif. Sama Pak. Tapi kenapa ada tuduhan bahwa saya di luar itu menjadi saya kurang tahu ini Pak. Baik. Ayo sini. Baik, kita berikan tepuk tangan Tidak ada alasan tuduhan seperti itu. Masih ada perdebatan. Sebagai mantan Hakim Agung yang harus objektif, tidak ada alasan untuk menuduh itu. Oke. Saya
menduga Bapak suaranya seperti itu. Oke, kita tidak berbicara personal ya. Kita lihat kalau misalnya Mbak Zena ada peluang ketika pertimbangan majelis Ya, hakim jangan tidak lengkap, geleng-geleng juga. Ini memang apakah Anda Dan saya melihat ini bertanggung adalah jawab. peluang untuk supaya Ricky bisa banding dan bisa lebih ringan di tingkat Kalau selanjutnya? itu pendapat Bapak yang tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan, apa namanya? Boleh kita lanjutkan dulu, Mbak Zena? Boleh ditahan dulu? Saya ciptakan. Tersendiri Bapak. Nah, Bapak bilang saya ciptakan. Kapan saya mengatakan dan ada orang mengatakan itu saya belum lahir, bahkan Bapak belum lahir pun sudah Agar ada. diskusi kita lebih maju, boleh kita minta tanggapan dari Mbak Zena, silakan. Anda melihat celah supaya Ricky bisa ringan hukumannya di tingkat selanjutnya? Tentu, karena juga banyak gak sesuai sama fakta persidangan juga, mengambil yang tidak sesuai fakta persidangan. Lalu buat apa saksi sebanyak itu dihadirkan kalau tidak berdasarkan fakta persidangan? Fakta persidangan mana yang menurut Anda paling tidak sesuai yang tapi dikutip oleh hakim? Kalimat yang di lantai 3 itu. Dibilang hanya menolak, pertanyaan pertama menembak. Berani menembak atau tidak? Dijawabnya tidak berani, tidak kuat mental, lalu mengamankan, membackup artinya iya karena tidak dijawab. Padahal sudah berkali-kali itu dikatakan oleh Ricky Rizal dari keterangan terdakwa maupun keterangan Ricky Rizal sebagai saksi, itu satu runtutan ditolak. Lalu dikatakan bahwa saya tidak kuat mental. Di situ aja dia sudah seorang bribka menolak seorang jenderal aja sudah luar biasa. Dan tadi kata Bang Martin bilang, Ricky Rizal masuk tanpa dipanggil. Lah kan yang manggil Kuat Maruf. Berarti kalau misalkan Kuat Maruf tidak salah, harusnya benar sesuai Ferdy Sambo mengatakan manggilnya cuma Joshua, harusnya Ricky Rizal tidak ada di dalam. Bagaimana dengan kata hakim bahwa Ricky Rizal ngapain ikut ke Duren 3? Kan harusnya balik saja ke Kan sudah Magelang. sesuai fakta persidangan, Daden mak disuruh Putri Chandrawati panggil Ricky, suruh antar saya isolasi. Itu yang pertama tahu isolasi siapa? Daden. Daden yang manggil Ricky samperin baru. Dan tahu di mana di Duren 346 itu sesuai semua keterangan terdakwa. Saat sudah ada di mobil ditanya mau kemana Bu, isolasi di mana? 46 itu sesuai. Jadi Putri yang mengajak Ricky, bukan Ricky yang berinisiatif untuk ikut ke Duren 3 ya? Betul. Oke, ada satu lagi Bang Hotman, ini juga hakim mengatakan bahwa ada penguatan ketika dijanjikan uang kepada Ricky, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer, itu memperlihatkan bahwa menguatkan peran Ricky, makanya Sambo dan Putri menjanjikan uang kepada mereka. Apakah bisa dilihat begitu Bang Jamin? Ya, pengetahuan faktanya uang itu kan belum juga diserahkan kan. Dan itu ditawarkan sesudah pembunuhan atau sebelum? Itu ya, perlu. itu setelah. Artinya Jadi bukan motif pembunuhan setelah itu baru ditawarkan. Yeah. Tapi intinya begini, saya mau bicara tentang Ricky, mungkin berbeda juga ya. Ricky ini kan jelas dia ada pertama karena terkait dengan penyimpanan senjata yang dimasukkan dalam dashboard ya. Lalu senjata tersebut juga masih ya dalam faktanya masih dibawa juga ke Duren 3 ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, siapa senjata itu kok bisa sampai ada di Duren 3. Nah, siapa yang satu-satunya mengetahui senjata itu ada di situ? Ya tentu si Ricky. Kan begitu. Tapi itu saya baca dalam putusan, senjata itu sudah mulai dari peristiwa di Magelang. Ya kan sampai ke Duren 3. Makanya itu tidak diuraikan di Magelang itu ada apa lagi-lagi di situ. Iya, bentar dulu Bang. Kita bicara tentang senjata yang nyampe di Duren 3 dulu. Bentar dulu. Bapak jangan maksud saya. Bapak kan harus bicara senjata di Duren 3. Senjata itu adalah yang dibawa dari senjata dari almarhum yang dibawa dari Magelang. Ya. Oleh majelis itu dipakai sebagai alasan bahwa sejak dari Magelang sudah terjadi pembunuhan berencana. Tapi yang di Magelang tidak diuraikan kenapa senjata disimpan. Kalau Abang keributan apa gitu loh. Kalau Abang bicara itu, nanti saya bicara teori lagi, Bang. Ya, kalau bicara itu lagi mengenai pertimbangan majelis kenapa nggak dicantumkan? Saya kasih contoh lagi nanti. Saya kasih simpel saja lah. Yang kemarin saya sudah katakan, ada orang berantam. Berantam lalu dipukul. Lalu karena dipukul dia luka, dia mau cari pengobatan. Jalan-jalan pergi ke apotek. Di tengah jalan apotek ditabrak dan mati dia. Nah, pasalnya adalah pasal kematian orang tersebut. Tapi karena dia berantam, kenapa dia berantam? Dicari penyebab berantam. Nggak akan hakim tidak akan menyebab. Itu contoh Bapak tidak tepat dalam pertimbangan hakim ini. Karena ditabrak. Bukan, yang kita persoalkan dalam putusan hakim diuraikan banyak peristiwa di sana. Nah, sama kayak tadi Bang. Tapi tidak diuraikan
artinya cuma sepotong gitu loh. Ya, itu juga tadi kan sepotong ada orang berantem. Ya. Tapi dia tidak menjelaskan dalam pertimbangan hakim kenapa orang itu berantem, apa karena mereka kalah judi atau enggak. Cukup saja. Itu contoh yang sangat beda karena senjata dia bilang begini, sudah mulai dari Magelang diamankan senjata itu. Artinya kata hakim, niat pembunuhan berencana itu sudah mulai dari Magelang. Tapi tidak di Magelang itu peristiwanya apa? Tidak diuraikan. Jadi beda dengan contoh Bapak tadi. Niat perencanaan itu bukan di Magelang, Bang. Perencanaan itu kalau dengarin putusan hakim itu adanya di Saguling lantai 3. Hakim mengatakan sudah mulai dari mulai Magelang. Ada kata-kata begitu. Di lantai 3 dibuat perencanaan tersebut. Dia bilang sudah mulai dari Magelang. Ini kalau di Magelang FS itu tidak ada kaitan di Magelang, adanya di Duren 3, maka dikatakan perencanaan di Saguling dan Duren 3. Justru dia telepon dari Magelang. Iya, justru dari Magelang ada telepon, kemudian senjata itu sudah mulai diamankan di Magelang, makanya dianggap rencana niat itu sudah mulai dari Magelang ke Jakarta. Artinya peristiwa yang di Magelang dipakai sebagai mengatakan pembunuhan berencana, tapi peristiwa apa yang di kamar, peristiwa apa keributan di kamar itu ada 2 halaman, tidak diuraikan peristiwa apa. Bang Jamin boleh dijawab, tapi kita harus jeda dulu ya. Oke, kita kembali sesaat lagi, masih satu segmen lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Oke, Bang Hotman, jadi memang sesuai dengan judul kita ya. Sudah hot, kontroversi lagi. Makanya perdebatannya seru sekali, tapi kita harus mengakhiri. Di segmen terakhir ini, kita sekali membahas soal motif yang tidak teruraikan. Tadi menurut Prof. Gayus dan juga yang lain, ada yang tidak teruraikan. Apakah itu akan ada implikasi hukum ke depannya? Lebih tepatnya peristiwa itu tidak diuraikan. Bang Jamin. Ya, sekali lagi di Indonesia itu hakim itu punya pandangan sendiri-sendiri. Ada mungkin yang menginginkan supaya motif diuraikan. Ada yang tidak diuraikan juga tidak masalah. Kita hakim itu independen. Dia bisa memutuskan sesuai, tapi ada koridor dalam memutuskan tersebut. Makanya saya katakan, saya sebagai ahli menerangkan bahwasannya motif itu bagian dari kronologi suatu peristiwa. Dia dicantumkan dalam suatu peristiwa, tetapi tidak merupakan Bestalenden Delichten dalam suatu perbuatan yang tidak perlu dibuktikan. Apakah harus dibedakan antara motif dan peristiwa? Yang saya bahas dari tadi adalah peristiwa yang di Magelang itu tidak diuraikan apa. Saya tidak bicara motif ya, peristiwa, tapi itu dipakai sebagai bukti bahwa terjadi perencanaan pembunuhan. Jadi begini. Saya tidak bicara motif. Di dalam ini tadi peristiwanya perlu diuraikan atau tidak? Peristiwanya, kenapa dia bawa peso? Kenapa senjata disembunyikan? Terakhir, peristiwanya perlu diuraikan itu atau tidak? Disebutkan, tetapi latar belakang peristiwa itu mengapa terjadi tidak perlu disebutkan. Jadi bisa saja contohnya. Tapi itu dipakai untuk menghukum orang. Gimana sih? Bisa. Menghukum orang, lihat aja di pasal 183 ada 2 alat bukti beserta keyakinan. Kalau hakim sudah yakin tentang ada suatu perbuatan tidak ada bukti atau cuma 1 bukti cukup bagi dia. Jadi kita hakim yang menentukan, bukan kita yang menentukan berdasarkan keyakinan. Mungkin kita akan nyambung lagi besok. Ya silakan. Saya sulit menanggapi, nggak tahu belajar dari mana dokter ini ya. Yang penting semua pertimbangan hakim itu harus dengan jelas. Ya, semua diuraikan dengan jelas supaya keadilan itu muncul dari sana. Nah, mengenai strafmat, putusan hakim terserah hakim di semua dunia. Bukan cuma common law pun begitu. Juri boleh berpendapat, tapi hakim yang memutuskan, tetap hakim. Nah, ini dipahami dengan baik. Kalau semua pertimbangan tidak bisa disampaikan dengan baik, ya tadi resikonya di tingkat berikutnya mengadili sendiri. Baik, oke. Sampaknya sudah cukup ya soal ini ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Karena sekarang kita akan move on. Tadi Prof. Gayus menyinggung soal keadilan. Ada lagi satu keadilan yang ditunggu. Dan ini yang paling banyak
dalam tanda kutip ya, paling banyak menyita perhatian soal terdakwa Richard Eliezer. Eliezer. Kalau kita lihat 4 terdakwa ini lebih tinggi semua. Bagaimana dengan Richard Eliezer? Dan kenapa diputus belakangan? Oke, Prof Maru, Pak Maru. Kira-kira rencananya hakim Pak mau diputus ringan atau apa? Saya kira sebelum sampai ke sana, justice kolaborator merupakan konsep yang juga kita adopsi karena kita juga telah meratifikasi Undang-Undang Anti Corruption PBB dan juga undang-undang yang apa namanya itu transnational organized crime Ya itu sudah tidak persoalan karena kita sudah punya undang-undangnya. Sudah, ya sudah. Sekarang jadi, pertanyaan kunci dulu ya tadi. Jadi kalau justice kolaborator di dalam politik hukum Indonesia harus diberi tempat yang lebih luas dalam arti dimasukkan di dalam hukum acara sehingga penegak hukum satu bahasa tentang itu, tidak seperti yang sekarang terjadi. Saya lihat tidak ada satu bahasa antara apa yang dimaksud jaksa dengan Oke, prediksi Bapak apa untuk besok? Prediksi Bapak untuk Eliezer ini? Kalau Anda hakimnya? Kalau Anda hakimnya? Kalau saya hakimnya, saya sudah katakan saya akan berikan 1 tahun penjara saja. Anda? Jadi gini. Langsung to the point deh. Kira-kira apa yang terjadi besok? Jadi gini, status GC saya yakin dikabulkan. Ya. Namun yang jadi problematika adalah sekarang tuntutan yang tadinya pada kecil itu jadi pada ultra petita. Ya, pada ultra petita. Paling kecil terakhir adalah 13 tahun. Ya. Nah, tuntutan Richard 12 ini sudah masuk zona aman dari keringanan di bawah 13 dibanding terdakwa yang lain. Nah, tapi kalau harapan saya sesuai dengan ketua saya, doa dan harapan kami Richard Eliezer divonis lebih ringan dari 5 tahun. Itu. Kenapa Anda sampai berdoa seperti itu untuk Richard Eliezer? Padahal Richard Eliezer itu saya orang yang pertama yang gitu. Saya yang pertama mengatakan bahwa Richard Eliezer adalah pembunuh dan psikopat. Itu tanggal 20 sekian Juli. Lalu di tanggal 5 Agustus yang bersangkutan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab dan dia akan meminta maaf. Tanpa ada Richard Eliezer, tidak akan ada tersangka Ferdi Sambo. Tidak akan ada tersangka Putri Chandrawati, tidak akan ada tersangka dari adik klien kita ini, ya. Sama. Jadi menurut Anda 2 tahun? Dan tidak bisa membuktikan di depan persidangan. Karena kenapa? Ini perencanaan sulit. Sudah kita tahu. Ada 2 tahun? Enggak, di bawah 5 tahun. Bapak? Richard Eliezer besok prediksi aja dulu, jangan pakai teori Belanda dulu. Enggak, saya harus, karena kan saya orang akademisi, saya harus ngomong secara teori juga. Artinya begini Bang Hotma, ini kita putusan itu fungsinya buat apa? 1, kepastian hukum, 2, kemanfaatan, 3, memberikan keadilan. Jadi bukan hanya kepastian hukum saja, tapi ada nggak manfaatnya nanti bagi perbaikan suatu sistem peradilan kita. Dan apakah ini akan memberi keadilan bagi orang yang sedang memperjuangkan dan membuka tabir? Kembali kepada pertanyaan, prediksi Bapak tentang Eliezer besok berapa tahun? Kalau hakim menilai ini sebagai suatu kemanfaatan dan memperbaiki sistem pidana di Indonesia, maka Richard Eliezer harus diberi kesempatan untuk kembali ke kepolisian. Dan hukumannya? Artinya berapa tahun? Untuk kembali ke kepolisian, artinya bebas? 2 tahun. 2 tahun? Minimum 2 tahun. 2 tahun dan kembali kepada kepolisian. Pak Gayus? Ya, saya kalau sudah dengar hakim senior ya mengatakan setahun ya, itu yang gembira bukan saya. Siapa? Ya paling keluarganya, terutama itu loh yang di bawah teks nanti kita baca itu. Di live chat atau live chatting itu baca, wah Pak Marwara. Ya itu. Saya kira jangan individual begitu. Saya Anda kan betul. Tidak setuju itu. Tetapi saya melihat politik hukum penegakan ke depan untuk mengungkap korupsi-korupsi. Ini merupakan motif. Tidak apa-apa karena Anda melihat personal. Harus ke bawahnya bicara Bapak. Ya enggak. Yang bicara bukan mantan personal. hakim, bukan mantan itu hakim lain. Tidak begitu caranya. Yang bicara di sini bukan mantan hakim lain, Bapak, Pak Marwara. Prof Gayus, kalau banyak netizen, maksud Anda netizen ya, yang mendukung Richard Eliezer, yang justice. Oke. Apakah itu tidak bisa dibilang itu memenuhi rasa keadilan masyarakat? Itu adalah gambaran dari keadilan yang diinginkan masyarakat. Nah, dan akibat pendapat Bapak ini, Bapak banyak diserang. Saya bertanya Pak Gayus. Anda nggak paham berarti antara perbedaan social justice yang disuarakan masyarakat, netizen, dengan street justice. Bedanya? Bedanya yang di jalanan bagaimana ada nggak? Tidak akan bisa mempengaruhi, tidak akan bisa mempengaruhi hakim. Semua itu bisa mempengaruhi, tapi mempengaruhi situasi masyarakat yang mengacaukan keadaan. Itu beritanya pun kalau Metro TV tidak mencegah itu dengan berbagai cara, itu sudah merupakan dari yellow newspaper. Menurut Anda prediksi Eliezer? Saya sudah bilang kalau hakim senior saja sudah setahun, dia sama bilang apa lagi?
Saya tidak Anda dengar argumen saya. Politik hukum Indonesia ke depan Kan di Bapak, dalam mengungkap kan Bapak tidak bilang ini ya, politik hukum baru sekarang Bapak bilang. What? Inilah. Ada bilang nggak tadi politik hukum? Ada manfaatnya buat politik hukum ke depan apa? Saya ingat saya bicara di BTV kan. Tapi itu BTV politik kan hukum. Kita nggak nonton Pak. Legal policy dan politik hukum saya juga bisa memahami politik hukum apa yang di Indonesia. Iya. Yang ada adalah Pak, independensi peradilan yang tidak boleh diintervensi dengan apapun. Ya termasuk pendapat-pendapat. Adalah kualitas daripada hakim Setahun yang dituntut. 64, Tetapi politik Pak. hukum adalah Sejak tahun kebijakan 64, ke depan yang akan disusun. Politik hukum itu berubah Pak. Politik hukum Presiden apa? tidak boleh mempengaruhi apapun. Tapi sebelum 64, Bapak pasti ingat. Politik hukum Undang-Undang yang saya 19. maksud di perundang-undangan kok nggak bisa presiden campur. Dia mempunyai Oke, inisiatif. kita akhiri perdebatan ini. Kita akhiri perdebatan ini. Pak Zena sekarang. Gimana? Kira-kira Anda sendiri maunya Eliezer itu dihukum berapa tahun besok? Waduh. Kira-kira aja dulu. Kalau kan melihat sengaja hukuman mati dulu 20 tahun, 15, 13. Terakhir Eliezer kira-kira berapa tahun? Anda kan pengacara juga. Iya berat juga sih ini Pak. Kalau misalkan disuruh Anda mengatakan memprediksi. pasti lebih ringan. Ya mungkin lebih ringan. Ya oke. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama menyimak bagaimana vonis terakhir untuk terdakwa kasus pembunuhan Yosua yang tersisa Richard Eliezer. Dan besok kita akan di sini membahas vonis Richard Eliezer. Betul. Masih di Hot Kontroversi, saya Zilvia Iskandar. Dr. Hotman Paris. Kita jumpa lagi besok.